Boleh sama-sama tutup matamu, saudara menghadap ke Tuhan, katakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, mengenal kehendaknya hidupku, mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi, mengikut Yesus, katakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendakmu, di hidupku. mengikut Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, dia sungguh indah, dia Yesus, dia ajaib, dia mulia, dia dia cinta daku, dia ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari angkat tangan sama-sama, sambutlah, sambutlah Yesus, dia
Saudara, hari-hari ini Tuhan itu tiba-tiba berkata kepada saya, jangan menjadi biasa. Saudara, sekali lagi berkata ada kiri kanan, jangan menjadi biasa, tapi luar biasa. Coba bilang, tapi luar biasa. Saudara, Tuhan maunya kita ini naik, tetapi kita, saudara, menjadi biasa di bawah. Kita menjadi biasa kebaktian, kita menjadi biasa buka gerbang, kita menjadi biasa doa, sehingga kita tidak menikmati banyak hal. Saudara, ada sangat bahaya kalau saudara menjadi biasa. Saudara, dan mengerikan sekali. Daud kembali ke rumah untuk memberkati keluarganya. Mikal, putri Saul, keluar untuk menyambutnya dan dia bilang, betapa hebat ya, raja sudah menonjolkan dirinya, memperlihatkan dirinya di depan para pelayan perempuan seperti seperti penari jalanan. Dan kemudian Daud menjawab, di hadirat Tuhan aku akan menari sekuatku. Aku yang memilih dari ayahmu dan mengangkat seluruh keluarga menjadi pangeran umat Allah. Aku akan menari untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan aku akan menari lebih aneh, lebih gila, lebih menjijikkan dari ini. Sejauh yang aku bisa. Dengan senang hati aku menjadi bodoh dan aneh. Tetapi di antara pelayan, ya yang paling kamu anggap enteng dan rendah, aku akan ada di situ. Dan membiarkanku terhormat di antara mereka. Saudara, dan akibatnya kita tahu, Mikal mandul seumur hidupnya. Saudara, kadang-kadang ada orang yang berkata, Terharian Manaim terlalu heboh, apa-apaan sih? Kenapa mesti bikin jubah? Ya mungkin 10 juta dan kemudian dipakai buat ngepel lantai. Dan kalau saudara lakukan itu pun hanya biasa, maka saudara tidak akan lagi mendapat upahnya. Saudara, bahkan kalau saudara menari jadi beban, itu akan meletihkan. Tapi bisakah kita hari ini sekali lagi, saudara berkata, kalau datang Sabtu, saudara berkata, Tuhan, walaupun aku jadi jemaat, aku di sini, aku akan menari sekuat. Aku akan menari lebih aneh dan yang belum pernah Tuhan lihat. Karena aku ingin memberikan cintaku kepadamu. Saudara, Mikal istri. Saudara, dan seringkali kalau kita sudah istri, ya, saudara, kita menjadi biasa. Saudara, Mikal tiba-tiba kehilangan hormatnya memandang Daud sebagai raja. Mikal kehilangan hormatnya, saudara, memandang saudara tarian sebagai penyembahan. Saya berdoa pagi hari ini, apapun yang kita buat, baik itu membuka pintu gerbang, nyanyi, melayani, duduk di tempat ini, saya mau berkata tambah satu yang namanya hormat. Saudara, hormat itu seperti sapuan tadi. Hormat itu seperti serbet biasa yang tiba-tiba diputar dan menjadi mawar. Tambahkan yang namanya hormat. Saudara, ayatnya bilang kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Kapan terakhir kita menghormati hari ini, hari Sabat dan tempat ini? Kalau kita tambahkan hormat, bahkan di tengah suara yang parau, kalau kita tambahkan itu, sesuatu akan berbeda. Beginilah bicara satu dengan yang lain di antara orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengar. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan bagi orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Saudara, tetapi kita juga mau terus
Markus 7 ayat 10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah dan ibunya harus mati. Terlalu besar yang saudara terima di tanganmu. Mari beri hormat. Maka tiba-tiba apapun yang di tanganmu akan menjadi besar. Bukankah Tuhan memberikan pelayanan? Bukankah Tuhan memberikan kesempatan? Mari beri hormat. Saudara, mari kita lihat yang kedua. Saudara, yang kedua ya, menjadi biasa membuat saudara meremehkan pelayanan. Saudara, sekali lagi, saudara menjadi biasa, ini bahayanya tanpa sadar. Saudara akan menganggap enteng memakai cara kita sendiri di pelayanan. Saudara, dan itulah meremehkan pelayanan. Saudara, ayatnya berkata Nadab dan Abihu adalah dua putra Harun. Tetapi ketika mereka tidak mentaati perintah Tuhan, membakar dupa kepadanya di atas panci api, dan ketika mereka tidak seharusnya melakukan, tiba-tiba Tuhan mengirim api yang menyala membakar mereka sampai mati. Lalu Musa berkata kepada Harun, itulah yang dimaksudkan Tuhan waktu ia berkata, semua yang melayani aku harus menghormati kesucianku. Saudara, ada banyak orang yang sudah tidak menghormati pelayan. Kapan terakhir saudara itu nanya Tuhan, Tuhan mau apa dari lagu yang aku naikkan? Saudara, ayatnya berkata di dalam 2 Tawarikh 29 ayat 11. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia. Saudara, Tuhan bilang, Manaim Patra, jangan lengah. Saudara, waktunya gak banyak. Jangan lengah. Engkau yang dipilih Tuhan berdiri di antara Tuhan dan manusia. Ya, jangan lengah. Jangan lengah. Saudara, dikatakan karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara, hari-hari ini kalau kita melayani, kita sedang menggenapkan pelayanan Yesus. Amin. Yesus sudah memulai. Bayangin ya, kita yang kayak begini boleh menggenapkan pelayanan Yesus. Saya berdoa, bisakah itu menjadi yang terutama lagi? Atau itu sudah menjadi yang nomor 10 dari hidup kita? Bisakah kerinduan untuk menyintai Tuhan menjadi yang termulia? Hari-hari ini saya sedang berkata, Tuhan, ampuni kalau ada kebekuan, ampuni kalau ada ketidakpedulian. Tapi biarkan aku ini berdetak lagi. Seperti Daud berkata, bangkitkan dan hidupkan cintaku lagi. Biar bara itu gak pernah bisa padam dalam hidupku. Saudara, yang ketiga, menjadi biasa adalah menghalangi urapan, menghalangi mujizat, menghalangi sign and wonder, menghalangi kemuliaan. Saudara, ayatnya berkata pada hari Sabat seperti hari ini, dia mulai mengajar di rumah ibadah. Saudara, dan mereka takjub loh. Bayangin ya saudara, mereka takjub, tapi cuma sampai takjub. Berapa banyak saudara yang di tempat ini datang mulai merinding-merinding dikit ya. Lumayan lah, musiknya enak dikit lah ya. Saudara, tetapi mereka tiba-tiba berkata begini, dari mana ya diperoleh semua itu? Itu hikmat apa ya? Terus kemudian dia mulai bilang, bukankah ia tukang kayu? Anak Maria, bukankah saudara-saudaranya ada bersama kita? Mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi
dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri. Dia heran karena ketidakpercayaan mereka. Dan dia berkeliling ke mana-mana terus mengajar. Tapi di tempat itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, tiba-tiba Yesus stop. Tiba-tiba Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, tiba-tiba saudara, mujizat yang Yesus pengen buat gagal. Karena apa? Mereka memandang Yesus sebagai teman manusia. Saudara, hari ini setiap kali saudara di depan ada tindakan profetik, saudara bisa memandang itu sebagai tindakan profetik. Maka itu akan seperti itu dan tidak terjadi apa-apa. Tapi saudara bisa menganggap itu sebagai perjanjian. Dan tiba-tiba itu dan dalam hidupmu. Saudara bisa dengar firman saya dan saudara bisa menganggap itu Ibu Iin ngomel. Dan itu akan selesai. Ibu Iin ngomel. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, itu rema. Itu rema buat saya. Tiba-tiba hidupmu berubah. Saudara menjadi biasa. Sekali lagi. Itu menghalangi urapan. Menghalangi kemuliaan. Menghalangi semuanya. Menjadi biasa menghentikan saudara pengurapan. Bahkan ayatnya berkata, Yohanes 3 ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Amin. Tidak terbatas saudara. Di dalamnya ada karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia keajaiban, karunia mengeluarkan emas, karunia apapun. Tidak terbatas. Tapi apakah saudara menjadi istilah saya nih ya? Ya, kali yang menyalurkan urapan atau menjadi tembok yang menghentikan urapan. Bisa mengerti? Pertanyaannya, saudara menjadi tembok yang menghentikan urapan atau saudara menjadi kali atau sungai atau saluran pipa yang mengalirkan urapan. Saudara, yang ketiga, saudara menjadi biasa tidak menghargai kesempatan. Saudara tahu ayatnya ya. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan ternak peliharaanku telah tersembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin, tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Saudara, karena itu Tuhan berkata, ya, pergi ke jalan-jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai. Orang jahat, orang baik, masukin semua. Bilang sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Kita semua tahulah, saudara, orang kaya kalau diundang pesta males gak? Males. Karena sudah biasa apa? Makan enak. Tapi orang miskin, saudara, kenal gak kenal, diundang makan, menghargai. Berapa banyak dari saudara kenyang dengan firman Tuhan? Saudara kenyang dan sudah biasa dengan urapan. Saudara kenyang dan sudah biasa, saudara, dengan yang namanya hadirat Tuhan. Dan saudara bahkan tidak punya effort sedikit pun untuk menantikan Tuhan. Saya berdoa, hargai kesempatan. Ada ayat yang bagus. Kalau saudara baca di dalam The Message dan sebagainya, ceritanya keren-keren sih, lucu saudara. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit, itu alasan sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai. Dan di ayatnya bilang begini, sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Saudara, dan
statement ini diulang sampai 4 kali. Saudara, dalam penyembahan diulang. Sebab orang Lewi lebih sungguh-sungguh menguduskan dirinya dari para penyembah-penyembah. Saudara, kemudian di tempat lain lagi buat ngulitin. Saudara, ngulitin, saudara tahu itu bukan pekerjaan gampang. Itu kotor banget. Itu kalau di sini home, saudara dan bagian saudara motong daging. Percayalah itu susahnya setengah mati. Saudara, dan untuk motong daging yang bermerah-merah, saudara, mereka menguduskan dirinya sangat sungguh-sungguh. Dan itu ayat diulang 4 kali. Ditulis di Alkitab sepanjang sejarah. Saya yakin sampai di surga nih, kalau orang Lewi itu masuk, ya Tuhan tulis orang yang bersungguh-sungguh lebih dari yang bertugas. Jadi kalau saudara yang datang jam 4, percayalah ada malaikat yang mencatat engkau lebih bersungguh-sungguh dari semuanya. Saudara, yang selanjutnya tidak adanya peningkatan. Saudara, ini yang terakhir. Saudara Usa mengulurkan tangannya ke tabut dan memegangnya karena lembu-lembu itu tersandung. Kemudian bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa dan Allah menyambar dia di sana karena kesalahan keeroran. Dan dia mati di dekat tabut. Saudara, kalau saudara tahu, saudara itu 20 tahun. 20 tahun tabut tinggal di dekat Usa. Usa gak pernah belajar. Saudara, Usa gak pernah menghormati. Ayat yang selanjutnya saudara bisa baca, 20 tahun. Gak ada peningkatan. Dan itulah puncak Tuhan marah dan nyambar. 20 tahun. Sampai hari ini saya mau berkata, ada begitu banyak keajaiban. Ada begitu banyak saudara 25 tahun Tuhan buat. Tapi jangan sampai kita jadi usaha yang menganggap rendah dan tidak ada peningkatan, tidak ada belajar. Menjadi biasa membuat kita bisa mati. Saudara, tetapi ayatnya 3 bulan lamanya tabut tinggal di rumah Obed-Edom. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara, dia bilang begini, Obed-Edom, Jiel, semua anaknya memainkan kecapi 8 nada. Saudara, lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saudara, dan lihat lagi, saudara, anak Obed-Edom lahir waktu masih kanak-kanak, pada waktu tabut itu ada. Mereka memegang perintahan di antara puak mereka. Sebab mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, beda banget sama Obed-Edom. Saudara, dia cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan. Saudara, pada waktu masuk, dia rombak rumahnya. Saudara, kalau saudara baca, saudara akan tahu rumahnya dirombak. Dia rela tinggal, saudara, dengan anak-anaknya. Saudara, di kamar kecil, seluruh rumahnya dirombak jadi ruang ibadah. Buat apa? Tabut. Tiba-tiba, saudara, dia memaksa semua anaknya main musik dan nyanyi. Gak ada hari itu para imam, gak ada hari itu orang datang kirim MOG, gak ada. Dan tiba-tiba dia bilang sama anak-anaknya, semua nyanyi, semua belajar musik. Mulai dari belajar kecapi, shofar, semua kalau saudara baca. Saudara, dan anak-anaknya semua yang masih kecil-kecil itu, saudara, semua belajar nyanyi dan melayani. Dan reaksi anak-anaknya ajaib. Gak ada yang ngeluh sama sekali. Saudara, dan pada waktu itu tabut dibawa, mereka sekeluarga loh saudara pindah. Mereka ikut menjadi penjaga, penyanyi. Saudara, walaupun cuma di pintu gerbang. Karena sudah di take over sama para imam, sama yang nyanyi sungguhan. Tapi Tuhan gak pernah berutang. Sejak hari itu Tuhan bilang, aku akan berkati anak-anakmu. Dan semua anaknya, kalau saudara baca, tadi ayatnya ada, semua memegang pemerintahan. Dan
dan semua menjadi sangat gagah perkasa. Hari ini, saudara, mari siapkan sungguh-sungguh. Saya berharap kita akan mengalami peningkatan bam. Dan jangan ada seorang pun yang menjadi usah, yang menjamah dengan tidak hormat. Saudara, mari bangkit berdiri. Oke, salah satu yang saya mau angkat, perjanjian garam, perjanjian kasih setia. Kita lihat di 2 Samuel 7. Waktu Daud mau membangun tabut, ya, mau membangun bait suci, Tuhan kirim Nathan untuk berkata kepada Daud. Saya loncat ya langsung ke ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ini perjanjian yang Tuhan buat dengan Daud. Di Alkitab tidak banyak disebut perjanjian garam. Yang disebut perjanjian garam adalah perjanjian yang Tuhan buat dengan Daud mengenai keturunannya. Ya, lanjut. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini sebuah janji yang Tuhan berikan kepada Daud karena cintanya kepada Daud. Ya. Yang menjadi perbedaan, kenapa dengan Daud berbeda dengan Saul? Ya, Tuhan berkata begini, kalau ke Daud dan keturunannya Tuhan menjadi bapak. Ada nggak mantan anak? Mantan bapak? Ada? Mau nggak mau, mengakui tidak mengakui, bapak ya bapak. Benih yang sudah turun ke anak itu sudah nggak bisa ditarik balik. Di Amerika pernikahan bisa dianul ya, dibatalkan seperti tidak pernah menikah. Tapi yang namanya benih yang sudah masuk itu nggak bisa ditarik. Jadi nggak ada mantan bapak, mantan anak itu nggak ada. Tapi dia tidak pernah mengatakan itu kepada Saul. Karena memang Saul bukan pilihan Tuhan. Dalam arti karena permintaan Israel maka Tuhan memberikan Saul. Ya. Nah, kita lihat lanjut. Jadi kepada Daud dan keluarganya Tuhan memberikan sebuah janji yang berlaku untuk semua keturunannya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu dibilang janji yang tidak pernah gagal. Kalau bahasa Indonesia dikatakan kasih setia Tuhan. Bahasa Inggrisnya kasih yang tidak pernah gagal. Ya, bahasa Indonesia kasih setia. Perjanjian lama, perjanjian baru jadi kasih karunia. Oke, apa sih kasih setia itu? Kita lihat di Keluaran 20 ayat 6.
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kasih setia dari sisi Tuhan itu dia tidak akan pernah lupa. Dan itu gak pernah berhenti dan tidak pernah gagal. Walaupun ada syaratnya ya. Buat siapa? Buat yang mengasihi dan berpegang pada perintah. Itu di perjanjian lama. Pada waktu masuk perjanjian baru, Tuhan tahu nih, ya manusia kurang setia. Sehingga dia harus menyerahkan Yesus. Maka Alkitab berkata, kasih setia itu datang kepada kita melalui Yesus. Itu sebabnya pada waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, maka perjanjian kasih setia itu berlaku dalam hidup kita. Kenapa Alkitab berkata sekalipun kamu gak setia, aku tetap setia. Siapa sih yang bisa terus mengasihi Tuhan dan menuruti semua perintahnya? Siapa? Ada yang tidak pernah tidak taat? Ada? Gak ada ya. Tapi di dalam Kristus tiba-tiba dia mengikatkan hidup kita dengan yang namanya, ini profetik kita ya, kasih setia yang mengikat kita. Sehingga pada waktu kita tidak setia, pada waktu Tuhan bilang ampuni nak, enggak. Ampuni nak, kasih setia yang akan menarik kita dan mengingatkan kita, memampukan kita. Ya, ini adalah perjanjian kasih setia yang dia berikan ke kita. Oke. Kasih setia itu kalau baca di Alkitab biasanya ada dalam satu kalimat dengan yang bicara mengampuni dosa, mengampuni kesalahan. Kalau bahasa Inggrisnya lebih teliti, mengampuni iniquity. Iniquity itu apa? Dosa kecenderungan yang kita bawa mungkin dari kelahiran kita, dari keturunan, dari nenek moyang kita, dari kutuk. Terbentuklah dosa kecenderungan yang terus cenderung berulang dalam hidup kita, yang kita lakukan. Ini pun Tuhan bilang di Mazmur 130. Ya, Mazmur 130 ayat 7 dan 8. Sebentar, Mazmur 130. Oh ada ya, 7 dan 8. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat 8. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Terjemahan lain, dari segala dosanya. Terjemahan lain, dari segala dosa kecenderungannya. Artinya apa? Kasih setia Tuhan ini loh yang membuat dia bergerak dan membebaskan kita. Saya pelajari yang artinya destiny di Alkitab. Tuhan menuliskan setiap saudara dalam sebuah kitab dan dia simpan di surga. Alkitab berkata dari awal sampai akhir baca. Kalau dia mendesain hidupmu begitu detail, dia juga Allah yang merekayasa dan memperlengkapi kita untuk mencapai, menggenapi seluruh destiny itu. Ya. Pertanyaannya, kenapa begitu banyak kita tidak nyampe? Belum nyampe. Karena kita tidak mengerti hukum kasih karunia ini. Sehingga seringkali kita memilih jalan pintas, kita memilih jalan yang gampang, dan kita keluar dari jalan rencana Tuhan itu. Ya,
Ayat ini berkata bahwa kita dibebaskan dari semua iniquity, dari semua kesalahan kita. Karena apa? Karena perjanjian kasih setia itu. Kasih setia bikin apa lagi? Kasih setia membuat dia menuntun umat tebusannya, membawa mereka ke tempat kudusnya. Bukankah kasih setia Tuhan yang membuat saudara dan saya tetap ada di tempat ini? Ya. Bukan karena kita orang baik-baik kok. Bukan karena saudara baik-baik. Kasih setianya itu juga yang berkata, aku ampuni semua kesalahanmu, tapi aku tetap Allah yang mendidik. Ya, seperti Daud melakukan begitu banyak kesalahan. Sadis. Makanya Daud waktu mau bangun bait Allah, Tuhan bilang, tanganmu terlalu berdarah. Tapi toh Daud adalah raja yang berkenan di hati Tuhan. Ditulis kapan? Ratusan tahun mungkin setelah dia mati. Ya, sesungguhnya kalau baca kitab raja-raja, Tawarikh, semua raja tuh hampir dibandingkan dengan Daud. Tapi tidak seperti hambaku Daud. Tapi dia seperti Daud walaupun tidak melakukan ini. Perhatikan betapa Tuhan mencintai, dan benar-benar dari sisi Tuhan dia pegang perjanjian kasih setia itu. Amsal 20 ayat 28. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Saya hanya membuka beberapa hal yang ada di Alkitab. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Saya pelajari apa artinya kedurhakaan, pendurhakaan. Pendurhakaan ini kalau lihat kata aslinya adalah kepahitan. Saya memang tidak berzina secara tubuh, tapi saya sangat ditemukan bersalah dengan kepahitan. Saya ini lebih dosa putih, gak kelihatan. Tapi di dalam saya pernah kehilangan Tuhan. Kenapa? Karena saya mengizinkan kekecewaan, kemarahan, bahkan kepahitan tinggal terlalu lama dalam hidup saya. Ternyata itu salah satu yang membuat Saul kehilangan Tuhan. Ternyata itu salah satu yang membuat Saul dibuang oleh Tuhan dan ditolak oleh Tuhan. Kepahitan ternyata Alkitab berkata sama dengan dosa bertenung. Jadi gak usah ngeliatin sihir mana, siapa yang berlaku sihir, siapa yang bertenung. Lebih baik cek dulu hati kita. Adakah Tuhan menemukan sedikit aja kepahitan? Dan saya bersyukur sampai satu hari waktu itu Tuhan mengatakan, aku ulurkan nak, yang namanya perjanjian kasih setia itu. Saya gak ngerti pada hari itu. Saya bilang, oh, tindakan profetik. Sampai satu titik buat saya tindakan profetik adalah biasa. Satu hari saya berbuat kesalahan yang sangat bodoh. Dan ini bisa berakhir dengan sangat fatal. Tapi Tuhan kasih ayat tadi, Mazmur 130. Yang berkata, nak, karena kasih setia aku membebaskan dari kesalahanmu.
Dari situ saya pelajari ulang. Saya baru sangat menghargai yang namanya saat Tuhan memberikan tali, mengulurkan tali anugerahnya, kasih setianya. Kenapa? Pada saat kita goblok, ada tali kasih setia yang menutupi kegoblokan kita. Apa yang membuat Daud beda dengan Saul? Karena Saul tidak pernah mengenali kedurhakaan yang ada di dalam dirinya. Karena Saul tidak pernah mengenali ketumpulan yang ada di dalam dirinya. Tapi Daud begitu ditegur, dia tersungkur. Begitu Tuhan bicara, dia tersungkur dan mengumumkan kesalahannya ke seluruh negeri. Pada waktu dia dikutuk, bahkan dia berkata, biarkan. Kalau memang kutuk itu layak jatuh atas hidupku, itu akan jatuh. Tapi kalau Tuhan memandang tidak, itu tuh akan dilalukan. Dia sangat mengenal Allahnya. Dia sangat mengenal yang namanya kasih setia ini. Dia sangat mengenal kebobrokan dirinya. Dia sangat mengenal kejahatan dirinya. Dan dia yang berkata, Tuhan, ikatkan aku. Karena kasih setiamu lah yang mengampuni kami. Kenapa hari-hari ini sangat penting untuk mengerti artinya kasih setia ini? Oke, di Alkitab tidak banyak yang disebut kekejian. Ya. Tapi semua yang dikatakan terhadap Saul, Alkitab menyebut kekejian. Kita lihat di Daniel 11:30-32, karena ini bicara tentang raja yang sedang mempersiapkan itu. Karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia, si raja itu, dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus. Dan ia, si raja itu, akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada siapa? Mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Jadi sebetulnya antikris yang dibilang pembinasa keji ya, punya fokus khusus, perhatian khusus untuk siapa? Yang tidak mempunyai kasih dan setia. Itu sebabnya kita berkata, kalungkanlah kasih dan setia. Kenapa? Karena di akhir hari-hari ini antikris, kedurhakaan itu yang sedang bekerja mengincar siapa? Perhatian khususnya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian. Ayat lain berkata mereka yang tidak setia. Mereka yang berbuat fasik terhadap perjanjian. Itu sebabnya Tuhan bilang di Kidung Agung, biarlah aku jadi meterai di hatimu. Ternyata yang bilang itu bukan mempelai perempuan kepada mempelai pria, tapi mempelai pria. Tuhan itu sedang bilang sama kita jemaatnya, kekasihnya, mempelainya. Kekasihku, biarkan aku menjadi meterai di hatimu. Biarkan aku menjadi meterai kasih setia itu di hatimu. Kenapa? Karena itu akan meluputkan kita dari si raja itu. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad.
dengan kata-kata licin, tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ya. Di sini dikatakan bahwa dengan dia melepaskan kemarahan, pemberontakan, kedurhakaan, si raja ini sedang mencari, khusus memperhatikan. Kenapa? Karena dia butuh tentara untuk menajiskan tempat kudusnya. So, saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang ditemukan tidak mengenakan kalung dan setia itu. Saya berdoa tidak ada satupun dari saudara, dari kita yang ternyata bergabung dengan tentara yang akan menajiskan tempat kudusnya. Karena kebencian, karena kemarahan, karena kekecewaan yang dibiarkan dan menjadi kepahitan. Saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang ternyata sedang menegakkan, mempersiapkan jalan untuk si pembinasa keji itu berdiri. Amin. Di dalam hidup saya hari-hari ini saya sedang mempelajari tentang Abraham. Saya ini tanya sama Tuhan, gimana seorang Abraham yang menunda, yang malu ngakuin istri, dan dia juga punya segudang kelemahan. Dia menjadi orang, dia menjadi satu pribadi di hadapan Tuhan yang memegang perjanjian sangat kuat. Sampai Tuhan bersumpah, sampai Tuhan berbicara bahwa kalau ada yang memberkati keturunan Abraham akan diberkati. Barang siapa mengutuk akan dikutuk. Dan buat saya gini, kok bisa ya Abraham bisa pegang perjanjian dengan sangat kuat? Belum lagi dikatakan kepada keturunanmu ku berikan setiap tanah yang kau lalui. Dan buat saya ini ada satu pribadi yang jalan dengan Tuhan dengan sangat kuat. Dan tiba-tiba Tuhan itu ajarkan kepada saya dan Tuhan itu berkata, kamu lihat hidupnya. Hidup Abraham itu dipenuhi dengan mezbah demi mezbah. Hidup Abraham itu menjadi sebuah perjalanan dengan Tuhan. Dan perjalanan yang dia lewati itu adalah mezbah. Dari mezbah ke mezbah itulah. Jadi kalau dia keluar mulai dari Ur Kasdim sampai ke Kanaan, dia itu selalu mendirikan mezbah demi mezbah. Itulah sebabnya diberikan keturunan yang banyaknya sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Karena setiap kali perjalanan ada mezbah. Setiap kali perjalanan ada mezbah. Dan mezbah itu menjadi sebuah perjanjian di hadapan Tuhan. Kita mau baca dari Kejadian 38 ya. Kita mau buka dulu Kejadian 38. Kejadian 38. Oke. Tentang Yehuda dan Tamar. Ya. Kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dikatakan ini sebuah kisah sih. Kita mau baca sama-sama ayat pertama saya, ayat yang genap Bapak Ibu ya. Sampai dengan ayatnya yang ke-7. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira.
itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan anak itu Er. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Kita semua tahu kisah tentang Yehuda dan Tamar. Hari itu Yehuda sedang ada di Adulam di tanah Kanaan, dan dia menikah dengan perempuan Kanaan. Dia mempunyai anak. Ya, dia punya anak 3. Dan hari itu anaknya yang pertama itu dicariin istri. Dia juga istrinya juga sama dari Adulam, dari perempuan Kanaan. Namanya adalah Tamar. Jadi Tamar ini adalah istri atau menantu daripada Yehuda. Tapi hari itu 2 anak daripada Yehuda itu dibunuh mati di Kanaan karena dia jahat di hadapan Tuhan. Kita tahu ya, perempuan Kanaan itu seharusnya tidak bisa mendapatkan hak waris. Tapi hari itu seorang Tamar tahu melihat siapa Yehuda. Tamar tahu siapa dirinya. Dia cuman perempuan Kanaan, suaminya yang diberikan oleh Yehuda dan itu meninggal. Dia dikasihin lagi adiknya dan adiknya juga meninggal. Dan hari itu Yehuda berkata seperti ini, Tamar, nanti ya tunggu adiknya, anakku yang nomor 3 ini besar. Kamu balik dulu ke rumah bapakmu. Nanti kalau besar, nanti aku nikahkan kamu sama anakku yang ketiga. Tamar menyimpan itu di dalam hatinya dan dia pulang ke rumah bapaknya. Tapi sampai bertahun-tahun, sampai anaknya yang ketiga, Shelah itu menjadi besar, Yehuda tidak pernah memberikan Shelah kepada Tamar. Dan hari itu Tamar mendengar bahwa Yehuda masuk sekali lagi datang. Tapi Yehuda sudah datang dengan sangat berbeda. Dia sudah bawa tongkat, dia sudah bawa meterai. Dan oleh sebab itu Tamar makin berkata seperti ini, aku ini cuman perempuan Kanaan. Aku ini bukan siapa-siapa. Kalau aku tidak diikatkan kepada pribadi yang memegang perjanjian, maka aku ini tidak akan pernah bisa dibawa menjadi lebih baik dari hidupku yang sekarang. Dan hari itu Tamar rela menjadi seorang pelacur. Dia tutup mukanya, dia berdiri di tengah persimpangan. Dan benar seperti yang Tamar perkirakan, Yehuda menghampiri dia. Dan hari itu Tamar mengandung seorang bayi kembar. Tamar mulai hamil. Singkat cerita, ya, hari itu anak itu lahir dan Yehuda sudah mau memukuli Tamar, mau merajam Tamar dengan batu karena berkata, kamu kan tetap aja ya menantu keturunan dari kerajaan salah satu dari suku Israel, dan kamu didapati kamu hamil dan berzina. Pada waktu dia didapati, dia ditunjukkan bahwa yang menghamili adalah dirinya sendiri. Hari itu dia kaget. Tapi saya mau berkata begini loh, lihat ini, keturunan yang diberikan lewat Tamar.
Kita mau baca di sini ayat yang ke-17, masih di pasal yang sama. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Buat Tamar tidak penting hartanya Yehuda. Buat Tamar tidak penting istana, rumahnya, warisannya Yehuda. Buat Tamar, yang dia mau adalah sebuah garis keturunan, dan dia dihisapkan kepada orang yang memegang perjanjian. Ayat 28 dikatakan seperti ini. Dan ketika ia bersalin, seorang anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ayat 30, dan sesudah itu keluarlah saudara laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi, lalu kepadanya diberikan nama Serah. Daripada waktu Tamar hamil, dia hamil anak kembar. Dan pada waktu dilahirkan, dua anak yang keluar, yaitu Peres dan Serah. Kita tahu dari Peres lah itu keluar silsilah dan keturunan daripada Tuhan Yesus. Tapi saya ini loh mau bilang, ada satu yang namanya itu Serah. Ya, dari Yehuda, Tamar punya dua anak, Peres dan Serah. Yang Peres ini melahirkan keturunannya sampai nanti silsilahnya ada di Tuhan Yesus. Tapi yang Serah, ya kita mau belajar. Siapa sih Serah ini? Ya, ayo kita lihat. Bilangan 26 ini enggak usah dibuka, saya akan bacakan aja. Bilangan 26 ayat 20. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah Shelah, kaum orang Shelah, Peres, kaum orang Peres, dan Serah, kaum orang Serah. Dari suku Yehuda itu dibagi lagi menjadi kaum-kaum. Anaknya yang nomor 3 yang tadi tidak meninggal disebut kaum Shelah. Anaknya yang dari Tamar yaitu dikatakan kaum Peres dan juga kaum Serah. Nah, siapa Serah ini? Kita lihat dari Joshua ayat ke-7. Joshua 7 ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama. Joshua 7 ayat pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ya, kita lompat ke ayat 17, dikatakan seperti ini. Ketika disuruh tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, jadi pada waktu didapati ya kan, barang-barang yang dikhususkan itu enggak ada, mulai dibuang undi dan ketahuanlah bahwa itu dari kaum suku Yehuda. Ayat 17 dikatakan seperti itu. Ketika disuruh tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatilah kaum Serah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Serah, maka demi seorang, maka didapatilah Sabdi. Ayat 18, ketika disuruh keluar orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Satu menghasilkan keturunan di mana silsilah Tuhan Yesus. Tapi satu yang namanya Serah itu lahir yang namanya Akan.
akan yang mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan hari itu pada waktu di semuanya dari 12 suku Israel didapati yang bersalah kaum Yehuda. Dari kaum Yehuda didapati yang bersalah adalah kaum Serah. Dan hari itu akan dirajam batu sampai mati. Sebuah kesalahan. Tapi yang ajaib Alkitab mencatat, hari itu akan melakukan kesalahan. Tetapi seluruh bangsa Israel ikut menanggung kesalahan akan. Lihat ya, satu tali kirmisi itu membuat kita ini dihisapkan. Kesalahan satu orang itu yang dihukum seluruh bangsa Israel. Saya tidak sedang berkata, Bu, berarti nggak enak dong, Bu. Tapi saya mau bilang ya, berapa kali kita ini melakukan kesalahan, berapa kali kita ini menjamah, berapa kali kita mencuri kemuliaan, berapa kali kita berzina dan didapati. Seperti ini dikatakan bangsa Israel dalam kondisi tidak setia. Jangan pernah anggap enteng. Mungkin kita berkata kita bisa pakai gelang merah dan berkata ini tali kirmisi. Tapi hari ini 25 tahun perjalanan Mahanaim dengan Tuhan. Hisapkan dirimu, ikatkan dirimu dengan perjanjian kepada Tuhanmu. Kepada orang-orang yang memegang perjanjian itu. Karena hidup kita ini sangat mudah terhilang. Hidup kita ini sangat mudah terbawa angin. Tapi sebuah perjanjian, sebuah tali kirmisi yang diikatkan. Hari itu sebetulnya yang lahir pertama adalah Peres. Dan kenapa dari Peres telah lahir keturunan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi itu hari itu apa yang dilakukan? Seperti Yakub, Serah mengulurkan tangannya terlebih dahulu dan dia berkata, ikat aku dengan perjanjian. Aku tahu mungkin aku bukan yang sulung, tapi dengan sebuah cuman tali kirmisi yang diikatkan, itu menjaga Serah ada di hadapan Tuhan. Bayangin ya, dari sebuah keturunan yang hari itu dilempari dengan batu. Kita mau lihat Nehemia 11 ayat 24. Petahya bin Mesesabeel dari Bani Serah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan mengenai bangsa itu. Ini cerita kisah tentang Nehemia membangun tembok. Kalau kita baca cerita lengkapnya, itu dipilih, itu waktu dipilih untuk orang-orang yang boleh tinggal di Yerusalem. Karena Yerusalem adalah kota kudus. Jadi gak cukup dari 12 suku itu untuk tinggal di Yerusalem. Dan jadi caranya adalah dari 10 orang dipilih cuman 1 orang yang boleh tinggal di Yerusalem. Jadi dari setiap 10 cuman 1. Jadi cuman perbandingannya 1:10. Dan kita lihat kesalahan, kekeliruan pernah dilakukan dari keturunan Serah. Tapi hari itu lihat dikatakan apa? Mesesabeel dari Bani Serah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan untuk bangsa itu. Dari keturunan Serah yang pernah melakukan kesalahan.
Karena tali kirmisi itu, dia nggak cuman menjadi satu di antara 10 yang boleh tinggal di Yerusalem, tapi dia menjadi keturunan yang membantu raja, yang mengurus satu bangsa. Dari seorang pelacur, dari seorang wanita Kanaan yang cuman cacing, yang cuman ulat, tapi dia rela untuk mengikatkan hidupnya, perjanjian dengan orang-orang yang memegang perjanjian. Dan hari itu sekalipun ada kesalahan, keturunan Serah tetap ada di hadapan dan dalam rencana Tuhan untuk satu bangsa yang besar. Amin. Hari ini mulai saya itu ngelihat ada banyak kaum yang pandai sekali membuat perjanjian. Ada orang-orang yang sangat cerdas untuk membuat perjanjian. Saya melihat berkali-kali di dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba Ibu Ruth tarik Ibu Iin di depan tabut dan mengikat perjanjian lagi. Ini ada orang-orang yang sangat jeli, sangat cepat, sangat cerdas untuk mengikatkan perjanjian dalam sebuah perjalanan Tuhan. Saya berharap gak akan ada lagi yang gugur di antara kita. Gak ada lagi yang keluar orang-orang yang pahit, orang-orang yang kecewa dan berbalik. Sejujurnya setiap kali ada orang-orang yang seperti itu, hati saya nangis dan saya berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolong mereka. Karena mereka tidak ngerti. Tolong mereka. Kenapa saya bilang tidak ngerti? Karena saya hidup di dalamnya. Saya ini satu kaum yang seharusnya tidak pernah layak untuk menikmati semua yang Tuhan berikan hari ini. Cuman karena perjanjian. Dan saya diikatkan dengan orang-orang yang punya perjanjian dan perjalanan mesbah dengan Tuhan. Itu yang membuat saya ada sampai hari ini. Hari ini masih ada waktu 1 bulan. Kalau doa pinter, tanya Tuhan gimana buat perjanjian. Di hari nanti persiapan ulang tahun Mahanaim, sekali lagi aku ini gak cuman di sini melayani di Mahanaim. Aku gak cuman ikut ke gerakan Mahanaim. Aku gak cuman jadi full timer Mahanaim. Tapi aku diikatkan dengan tali kirmisi. Dan itu yang membawa kita dimampukan. Percayalah, ada banyak kesalahan kok. Saya, ndak usah contoh-contoh dengan yang lain. Saya ada begitu banyak kesalahan. Tapi seringkali itu diselamatkan karena tali kirmisi. Mari kita berdoa. Shalom, selamat pagi. Indahnya kembali ada di Mahanaim, amin. Ya. Nah saudara, seringkali kita itu tanpa sadar kehilangan yang namanya ketaatan sederhana, simple obedience. Kita menjadi orang, saya menjadi orang yang sibuk dengan banyak pengetahuan dan pengetahuan, tapi kekurangan action, kekurangan ketaatan. Dan yang kedua yang mengerikan adalah ada mentality, ada sebuah mental yang tanpa sadar kita ingin dilayani. Contohnya pagi hari ini seberapa yang inginnya menikmati, nggak salah sih. Tapi tanpa sadar kita ingin menikmati dan kita tidak ingin mencari Tuhan.
Karena seringkali kita kehilangan yang paling esensial, yang paling penting, menginginkan Tuhan. Makanya kita berkata, orang yang kenyang itu menginjak-injak madu, saudara. Makanya kita berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Pagi hari ini yang perlu kita set hati kita, seberapa sih kita itu menginginkan Tuhan. Saya berharap satu hal, saudara bisa wow melihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Jangan kehilangan itu, saudara. Dan saya juga termasuk orang yang kehilangan. Saya ikut Mahanaim boleh dibilang dari awal. Dari rumah ke rumah, ulang tahun, dipukul mata, ditodong pistol. Saya pernah alami semua. Tapi itu tidak menghentikan. Mari kita baca Roma pasal yang 12, ayat 1 dan 2. Saya tahu ini ayat yang sangat biasa kita dengar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Saudara, kita harus selalu ingat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Keajaiban Tuhan, pengorbanan Tuhan, jangan pernah dilupakan. Paulus berkata, demi karena kemurahan, saudara dan saya sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kita ini bukan milik kita, saudara. Apapun yang kau punya bukan milik. Kita ini miliknya Tuhan. Terus jangan dihilangkan ayatnya. Karena saya punya bahasa Inggris. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah worshipmu, itulah penyembahanmu yang sejati. Tuhan mau sebuah totalitas, saudara. Nggak mungkin saudara bisa mempersembahkan tubuhmu sebagai kudus, hidup, dan berkenan, kecuali di dalamnya ini menggerakkan semuanya. Betul ya, saya nggak akan bahas yang itu. Dan yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ayat ini sangat-sangat penting hari-hari ini. Saudara akan dengar banyak berita suara di kepala saudara. Saya mau saksikan hidup saya saja pagi hari. Saya punya perjanjian dengan Ibu Iin, saya punya perjanjian dengan istri saya. Dan menurut saya, ini orang-orang yang terbaik yang Tuhan berikan sama saya. Tapi tahukah saudara, mungkin ratusan kali, ribuan kali di kepala sini berkata, hentikan perjanjian itu. Bukan karena, saya cuma merasa begini, saya ini tidak layak kok. Saya tuh tidak bisa kok memberikan yang terbaik buat ibu, memberikan yang terbaik buat istri saya. Ada yang jauh lebih baik kok dari saya. Itu suara yang terus, karena apa? Itu berkaitan dengan gambar diri saya. Saya pengen buat sesuatu yang baik, rasanya cuma angan-angan. Saya pengen beri apa gitu yang spesial, itu cuma sampai angan-angan. Dan itu bertahun-tahun. Tapi nggak pernah terucap sama saya, bilang kepada ibu, Bu, saya mengundurkan diri. Nggak pernah. Saya juga nggak pernah mengucap sama istri saya bercerai. Bukan berarti saya sekarang lagi ribut, enggak saudara. Ini saya sedang berkata, ada suara-suara, itu karena ada sesuatu di dalam dirimu, di dalam pikiranmu. Saya selama ini mengartikan ayat ini lebih kepada pikiran sadar saya. Mungkin menurut saya saudara perlu dengar pengajaran coach itu lebih dalam lagi. Membereskan alam bawah sadar. Ya, jadi saudara harus ngerti gini, roh saudara itu begitu saudara lahir baru, ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Tapi jiwa saudara belum baru. Terpengaruh iya. Tubuh saudara tetap yang lama. Kalau gemuk ya tetap gemuk. Kalau bodoh yang tetap bodoh. Tapi Tuhan berkata ini ada jembatan emas sebenarnya. Nah kalau saudara ke Halmahera itu gampang memberi ilustrasi. Di sana ada jembatan yang cuma 2 batang kelapa. Ada jembatan yang putus. Ada jembatan yang rusak. Nah jiwa saudara seperti apa? Kalau putus 2 tahun bangunnya. Kalau udah ada 2 kelapa mungkin 40 hari. Ya, kalau cuma rusak-rusak mungkin 2 hari.
Saya membenahi yang namanya gambar diri yang rendah itu bertahun-tahun, saudara. Karena rusak sekali. Nah, salah satu yang Tuhan ajarkan sama saya begini. Coba mulai lihat dirimu sebagai pilar kerajaan. Bahwa apa yang kau tetapkan, apa yang kau katakan, itu memberi dampak. Dan saya harus membayangkan diri saya, mengimajinasikannya sedemikian rupa. Benahi saudara, sungguh-sungguh benahi. Karena ini sangat-sangat penting. Yang pertama, mari benahi mental ingin dilayani. Kita datang di sini untuk melayani Tuhan. Percayalah, Tuhan akan melayani saudara. Jadi buat saya ada dua ayat yang sangat sering saya bagikan hari-hari ini dan saya yakin saudara sudah sangat kenal. Yosua 1 ayat 8. Saudara bayangkan Yosua ini orang yang ikut perjalanan dengan Tuhan. Dia bersama 12 pengintai melawan 10. Dia melihat bagaimana teman-teman sebangsanya komplain, melihat bagaimana penghukuman Tuhan terjadi. Dia melihat bagaimana pemimpinnya Musa sangat luar biasa. Tapi ketika dia akan masuk memimpin orang-orang Israel, Tuhan mengasihi 2 pesan sebenarnya. Yang pertama buat dirinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gentar terhadap musuhmu. Sebab aku Tuhan menyertaimu, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Apa yang saudara perkatakan hari-hari? Saya sejujurnya kangen sih. Ya, dulu kalau ketemu ibu itu, kamu belajar apa hari ini? Saya belajar firman ini. Nanti ibu akan cerita, Tuhan lagi ngajar ini. Ternyata cara-cara kita itu sangat berbeda. Ya. Saya seringkali tanpa sadar ternyata Tuhan udah bicara sama. Contohnya ibu kan kemarin bilang jangan menjadi biasa ya. Tuhan tuh bicara sama saya begini saudara. Kalau kita nih sekarang seperti ini, 3 tahun lagi seperti apa? Kalau saya dan saudara melakukan seperti yang sekarang lah, 3 tahun lagi jadi apa? Lanjut dengan pertanyaan sederhana, Pak, dalam 3 tahun ini saya kemana? Berarti ada sesuatu yang radikal yang saya harus rubah dengan diri saya. Dengan cara saya hidup, cara keluarga saya hidup, cara saya melayani, cara saya ke provinsi. Gak bisa seperti datang dan tinggal dan ya begitu buat KKR dan pulang. Saya pikir kalau seperti ini mungkin 3 tahun tidak diredominate. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang, dan kata itu tuh yang sering kali lupa. 3 kata aja, 3 huruf, itu. Apa itu? Taurat, Alkitab. Renungkan siang dan malam. Kata renungkan tuh gampang ya. Kalau saudara bisa khawatir, balikin aja sekarang. Ya, kalau nggak usah pakai bahasa Ibranian lah saudara pagi hari ini ya, kelamaan. Kalau saudara bisa khawatir, ingat tentang anak, aduh gimana dia, itu kan makan, minum, di jalan ingat terus, betul nggak? Khawatir mau bayar kos-kosan, pasti ingat saudara. Khawatir belum punya jodoh, pasti ingatnya jodoh kemanapun. Ke ibadah lihat ada nggak yang kinclong gitu ya. Nah ini balikannya. Dan saya selalu kalau saya baca Alkitab ada yang menarik, ada yang saya tahu itu kuat banget. Saya taruh ini buat perenungan saya selama seminggu. Dan ternyata itu benar-benar mengubah saudara. Supaya, nih saudara, seringkali kita ingin taat kan, betul ya saudara ya? Syaratnya memperkatakan, merenungkan, maka supaya itu hasil saudara. Sehingga, so that bahasa Inggrisnya, engkau bertindak hati-hati, engkau mentaati, ya, sesuai dengan segala yang ada tertulis di dalamnya. Jadi kalau saudara sering khawatir tentang keuangan, mulai cari ayat tentang keuangan. Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Omongin terus itu, ya, sampai mengalahkan kekhawatiranmu, sehingga engkau akan bertindak hati-hati, ya. Sebab ini hasilnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Amin. Mau berhasil perjalanannya? Pasti mau. Orang semua mau sukses. Tapi saya
nggak ngomong kita. Saya jarang memperkatakan dan merenungkan. Apa yang membuat saya nggak pede di depan saudara? Itu nggak? Tapi kadang-kadang suka muncul. Nah itu yang perlu diberesin ya. Sebab dengan demikian perjalanan saudara dan saya akan berhasil dan engkau akan beruntung, bahasa Inggrisnya. Nah ya, terima kasih. Engkau akan beruntung, engkau akan prosper, engkau akan makmur. Jadi kalau saudara lakukan ini, makmur itu bukan cuma banyak uang, jiwamu makmur, mentalmu makmur. Ya. Ayat berikutnya. Ini juga ayat semua, saya yakin Bapak Ibu tahu. Daud adalah orang yang mengalami banyak hal dalam hidupnya. Tapi apa yang membuat dia sampai garis akhir dengan kuat? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah Luki yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kepada siapa saudara minta nasihat? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Kita adalah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Amin. Kalau saudara mau ngerti arti duduk, itu ada 3 arti sudah minimal. Ya, tinggal ikuti YouTube saya saudara ya. Tetapi ini yang saya suka. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara ngeces nggak lihat firman Tuhan? Kadang-kadang enggak. Betul toh? Bosan lah Pak Luki lagi, Ibu Iin lagi. Tapi firman Tuhan berkata yang kesukaannya. Apa kesukaan saudara? Apa yang membuat saudara ngeces? Ngiler. Ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu ada yang sama saudara. Merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kalau saudara belajar tentang otak saudara, otak kita itu kalau banyak pikiran-pikiran negatif, gosip-gosip itu membuat jaringan neuron itu seperti kena racun dan kering. Jaringan neuron di otak kita ini seperti akar pohon, seperti daun pohon. Nah, saat kita merenungkan firman, merenungkan yang baik, yang positif, merenungkan juga membayangkan, itu seperti akar pohon itu sangat dalam dan daun-daunnya tetap hijau. Mari menjadi orang yang ngiler, ngeces lihat firman. Di dalam Kisah Rasul dikatakan begini. Hal ini dilakukan oleh Paulus 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya pada orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Cuma 2 tahun Paulus. Cuma 2 tahun. Kita punya 3 tahun. Jadi saya berpikir Tuhan gimana caranya. Dan saya membaca. Kemudian saya baca ayat bilang begini. Ini menurut saya ada poin-poin yang harus jadi prioritas kita. Bukan berarti saudara nggak buat KKR, silakan saja. Paulus dan Barnabas, Kisah Rasul 14 ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil. Apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, itu cuma kendaraan. Saudara. Tujuannya kita harus beritakan Injil. Amin. Dan memperoleh banyak murid. Yang kedua, kita harus memuridkan. Ini PR besar saya sejujurnya. PR besar saya. Beritakan Injil, dari situ yang nyamber, jadikan murid. Kembalilah mereka ke Listra, di Ikonium dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid. Jadi sekarang waktu kedatangan teman itu Tuhan mengajarkan saya, kamu pokoknya
hari-hari ini ketemu leader-leader saja. Orang-orang yang nyamber. Kemudian di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat itu. Nah, saya mungkin karena bukan pemimpin sinode mereka ya, saya nggak bisa nentuin ya. Tapi saya ketemu orang-orang yang mereka berkata, nah ayo Pak, pimpin, latih kami. Nah itu saya tetapkan. Saya cari terutama juga youth ya di sana. Dan setelah berdoa dan berpuasa, ini PR kita ya saudara ya, berpuasa, mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Yang terakhir, mereka menjelajah seluruh Maluku Utara. Jadi buat saya berkata sama mereka, buat saya tetap masih punya hutang. Kalau saya belum menginjak setiap kabupaten. Tinggal satu lagi saudara. Dan ada pesan Tuhan lewat ibu, harus ada berapa bu? 12 kota. Ya. Tapi di UBB ibu berkata ada 24 kota yang harus ada pujian penyembahan. Nggak tahu ibu ingat nggak? Ya. Buat saya 3 tahun harus jadi. Caranya gimana? Nggak tahu. Ya. Tapi saya akan menjelajah. Saya mau bilang begini saudara. Saya mulai memegang Maluku Utara mungkin tahun 2000 berapa saya nggak ingat. Dan itu sebuah beban dan sebuah nightmare saudara. Nightmare tahu ya, mimpi buruk. Karena berangkat jam 12 malam, berarti saya akan kurang tidur dan nggak bisa tidur. Sampai sudah kelayangan kepala, nyeberang laut sudah kengerian sendiri, mabok biasanya naik speedboat. Habis dari speedboat, lewat darat yang berkelok-kelok, saya akan muntah 2-3 kali. Jadi itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat saya. Baru 3 tahun yang lalu, ketika saya berkata, Tuhan saya mau mencintai. Saya baru kemarin tuh melihat begini, Tuhan ini kok Halmahera tuh indah sekali ya Tuhan. Saya ke Halut, saya ke Halbar, saya ke Haltim, saya bilang, wow indah sekali. Semua yang saya suka ada di sana, kelapa muda, pisang goreng, ikan segar. Saudara mau sebut ikan apa? Mau tuna, mau cakalang, mau ikan kerapu, mau lobster, mau kepiting. Saya bilang, kenapa saya dulu gak bisa lihat ya Tuhan? Saya bisa doa di pantai sendirian. Itu pantai milik saya, saudara. Saya berkata, Tuhan ini pantai keruh. Saya minta kalau bisa jadi indah. Tapi saya pikir kalau indah banyak orang datang. Hati yang berubah itu membuat berubah, saudara. Dan kalau hati kita berubah, kita punya tujuan, ada tujuan dalam hidup kita, tidak ada satupun yang bisa menghentikan. Amin. Nggak banyak yang saya bagikan, tapi saya harap ini membenahi banyak hal dalam hidup kita. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, very King, worship you now.
bagi Dia yang bertata dan anak domba. Bagi Dia yang bertata dan anak domba. Bagi Dia yang bertata dan anak domba. Bagi Dia dan